Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nama saya Ferinda Gia Ayu Astuti dengan NIM 20109121200007. Saya Lutfi Hana dengan NIM 201091212023. saya Adinda Ratu Fitri dengan NIM 2010912220038. Di video ini kami akan membahas materi mengenai Konsep dasar penulisan ilmiah. Selamat menyaksikan. Definisi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah didefinisikan sebagai laporan tertulis mengenai hasil kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan. Definisi lainnya tentang karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas sesuatu dengan cara menyelidiki, mengamati, ataupun mengumpulkan data. Para ahli juga memiliki definisi masing-masing terkait karya tulis ilmiah. Di antaranya, 1. Karya tulis ilmiah menurut Eko Susilo M. Karya ilmiah adalah suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu. Kedua, karya tulis ilmiah menurut Broto Widjoyo. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Ketiga, karya tulis ilmiah menurut Harry Firman. Karya ilmiah adalah laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan. Penulisan karya ilmiah memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Tujuan karya tulis ilmiah. Berikut ini adalah penjabaran tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Dan ketiga, melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai konsumen. Yang keempat, sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dengan masyarakat, kampus dengan masyarakat, atau orang-orang yang tertarik membaca. Kelima, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Keenam, melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Ketujuh, melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. 8. Melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. 9. Mengenalkan siswa atau mahasiswa kepada kegiatan kepustakaan. 10. Melatih kemampuan pengorganisasian fakta atau data secara sistematis. 11. Menambah pengetahuan penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuat. Dan yang terakhir, hasil karya ilmiah menjadi acuan atau penelitian pendahuluan bagi penelitian selanjutnya. fungsi atau kegunaan karya tulis ilmiah. Secara umum, karya tulis ilmiah berguna sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Sedangkan secara lebih spesifik, karya tulis ilmiah berfungsi untuk pendidikan, di mana penulisan ilmiah membantu penulis untuk mampu berpikir kritis, menulis secara sistematis, mengkaji fakta dan data, juga mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Yang kedua, untuk penelitian. Hasil penulisan ilmiah dapat dijadikan sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikkannya di dalam usaha ilmu pengetahuan, baik di masa kini maupun di masa depan. Yang ketiga, untuk fungsional. Artinya, penulisan ilmiah punya fungsi-fungsi lain, seperti halnya sebagai alat perkembangan ilmu pengetahuan, bahan pustaka,
dan juga untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis dan pembaca. Yang kedua, mengembangkan keterampilan membaca efektif. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri dan kepuasan intelektual bagi penulis. Keempat, meningkatkan kemampuan pengelolaan fakta dan data secara sistematis. Yang kelima, meningkatkan kemampuan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Keenam, mengenalkan kegiatan kepustakaan. Dan terakhir, dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan acuan pada penelitian selanjutnya di masa depan. Ciri dan karakteristik karangan ilmiah. Yang pertama, logis, bisa diterima dengan akal sehat. Yang kedua, tidak bersifat argumentatif, tetapi kesimpulannya terbentuk atas dasar fakta. Yang ketiga, penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, penulisannya menggunakan bahasa yang baku. Syarat-syarat penulisan ilmiah. Yang pertama, objektif. Data yang diperoleh dari kenyataan harus dilaporkan dan dianalisa secara objektif. Selain itu, dilakukan secara benar, teliti, apa adanya, dan tanpa prasangka. Yang kedua, sopan dan rendah hati. Hal ini tergambar dari kata-kata dan kalimat bahasa yang dipakai. Yang ketiga, jujur. Pendapat atau data yang diperoleh harus disebutkan dengan jelas sumbernya, harus diterangkan bahan pustakanya sesuai dengan tradisi di kalangan dunia ilmiah. Yang keempat, jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Kalimat-kalimat yang digunakan harus jelas dan tegas. Kata-kata atau istilah yang baru atau asing harus dijelaskan dengan keterangan yang tepat dan jelas. Yang kelima, kompak, kontinu, dan lancar. Disusun sekompak mungkin dan kontinu serta lancar agar dikemukakan itu mudah diterima dan dimengerti. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pertama, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan eksperimen. Yang kedua adalah tesis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen dalam esai yang digunakan untuk mendapatkan gelar sarjana. 3. Disertasi. Disertasi adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan S3, yang mencoba menciptakan sebuah teori baru dan juga menguji hipotesis yang disusunnya yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Keempat, makalah. Makalah adalah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. 5. Laporan penelitian. Laporan penelitian yaitu suatu bentuk karya tulis yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian. 6. Artikel adalah sebuah tulisan lepas yang berisikan opini seseorang yang mengupas tentang sebuah masalah yang sifatnya aktual. Biasanya artikel bersifat kontroversial dengan tujuan memengaruhi, memberitahu, meyakinkan, dan menghibur para pembaca. 7. Penulisan atau karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau santai, sehingga masyarakat pun mudah memahaminya dan menarik untuk dibaca. 8. Kertas kerja. Kertas kerja merupakan suatu daftar berlajur atau berkolom yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.